هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jamaah sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat Al-Kahfi. Ayat per ayat kita bahas dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Al-Quran Allah turunkan supaya kita membacanya, supaya kita mempelajarinya. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran, memahaminya satu persatu dari ayat-ayat Al-Quran, sehingga mereka mendapati di dalam Al-Quran ayat-ayatnya tidak ada kontradiksi di dalamnya satu ayat dengan ayat-ayat yang lain, bahkan saling menjelaskan satu sama lainnya. Dan dalam mempelajari Al-Quran satu ayat demi ayat, maka kita tidaklah membutuhkan kecepatan materi untuk kita selesai membahasnya, tidak. Yang penting kita istiqamah dalam mempelajarinya, baik ustadznya datang ataupun jamaahnya sabar mendengar. Maka mudah-mudahan 110 ayat dari surat Al-Kahfi insya Allah akan kelar juga. Sekarang kita masih di ayat yang keberapa? Ayat yang ke-12. Seorang Ibnu Umar saja mempelajari dan membaca surat Ali Imran, saya lupa antara surat Al-Baqarah atau surat Ali Imran atau kedua-duanya, beliau menghabiskan waktu selama 10 tahun. Jadi membutuhkan waktu dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Kita masuk ke ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amadan." Kemudian kami bangkitkan mereka agar kami mengetahui di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung bilangan mereka berapa lama tinggal di dalam gua tersebut. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan lafaz "tsumma ba'atsnahum", kami bangkitkan mereka, yang maknanya itu adalah kami bangunkan dari tidur mereka. Di dalam potongan yang pertama dari ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan membangunkan mereka dari tidurnya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala namakan sebagai ba'atsnahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan mereka. Karena patut kita ketahui, pada hakikatnya setiap malam yang kita rasakan adalah kematian.
disebutkan bahwasanya tidur adalah saudara dari kematian. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mematikan kalian di waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang. Surat Al-An'am ayat yang ke-60. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa taala katakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala mematikan jiwa-jiwa ketika waktu mereka mati, ketika waktu mereka tidur. Wallati lam tamut fi manamiha, di antara yang terlelap dalam tidur, bainal qausain, tanda petik kematian tersebut, di antara orang-orang yang merasakan saudara kematian tersebut, ada yang mereka Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kembali, Allah bangunkan. Ada di antara mereka yang kemudian ketika tidur tersebut bertemu dengan kematian, bertemu dengan malakul maut. Ada nggak yang sering kita dengar? Orang tidur kemudian tidak bangkit lagi, ada. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mematikan jiwa-jiwa di waktu malam, di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala kembalikan nyawa-nyawa mereka, roh-roh mereka. Dan ada di antara mereka yang tidak Allah Subhanahu wa taala kembalikan. Sehingga termasuk doa untuk seorang agar tidur, maka di antara doanya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, idza awa ahadukum ila firasyi, apabila salah seorang di antara kalian hendak tidur malam tentunya ya, thumma liyaqul, hendaklah dia berdoa, bismika rabbi wada'tu jambi, dengan namamu wahai Rabbku saya meletakkan pinggangmu, wabika arfa'uhu, dan dengan namamu juga saya akan mengangkatnya. Jadi ketika mulai rebahan, kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bangkit juga, kita pun meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya apa? In amsakta nafsi farhamha. Apabila engkau mengambil jiwaku ketika tidur, tidak kau kembalikan ke raga ini, maka sayangilah roh ini. In arsaltaha, apabila engkau kembalikan roh ini dengan engkau bangkitkan di waktu fajar atau di sepertiga malam yang terakhir, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, maka saya meminta kepadamu ya Allah supaya engkau menjaga jiwa ini sebagaimana engkau menjaga jiwa dari hamba-hamba engkau yang saleh. Jadi kita dalam doa mau tidur juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila mematikan kita tidak kembali lagi, maka kita minta kepada Allah supaya kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebaliknya, apabila Allah menghendaki mengembalikannya, hendaklah Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Sehingga dalam lafaz tsumma ba'atnahum, tentu ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu mampu. Di dalam kisah Ashabul Kahfi,
Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bagaimana Ashabul Kahfi, mereka pemuda-pemuda tersebut selama 309 tahun mereka tidur. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka bolak-balikkan badan mereka supaya tubuh mereka tidak beku, tubuh mereka tidak rusak. Orang kalau tubuhnya diam saja, maka mau tidak mau dia akan rusak tubuhnya. Akan tapi Allah ilhamkan mereka supaya senantiasa bolak-balik. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan sehingga mereka mendapati perubahan yang luar biasa yang sebelumnya manusia itu tidak menginginkan mereka, kemudian mereka dapati perubahan yang luar biasa, menunjukkan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu ini mampu. Dan di dalam lafaz tsumma ba'atsnahum menunjukkan bagaimana kefasihan Al-Qur'an dan tingkat balaghahnya yang sangat tinggi. Kita dapati bagaimana dengan lafaz tsumma ba'atsnahum, maka kita dapati di lafaz ini saja Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membantah terhadap orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy dengan pertanyaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Ashabul Kahfi yang mereka dapat bocoran dari orang-orang Yahudi supaya mereka bertanya kepada Nabi tentang Ashabul Kahfi. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya, maka dia benar seorang nabi. Apabila tidak mengetahuinya, pastikanlah dia bukan seorang nabi. Hendaklah kalian tanyakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membahas tentang Ashabul Kahfi menggunakan lafaz tsumma ba'atsnahum, kemudian kami bangkitkan mereka dari kematian mereka selama 309 tahun. Sehingga ini adalah hantaman yang sangat telak buat keyakinan orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka meyakini bahwasanya setelah kematian itu tidak ada kehidupan lagi. Sehingga dalam banyak ayat bagaimana orang-orang kafir Quraisy mereka mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka bahwasanya tubuh-tubuh kita ini setelah hancur tulang belulangnya tinggal tulang ekor saja. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan kembali dan setiap dari kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ini orang-orang kafir Quraisy ketika mendengarnya mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mereka bertanya kepada Nabi dalam rangka supaya menjadikan Nabi sulit dengan pertanyaan tersebut, jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala menghantam mereka. Sehingga dalam ayat ini ada kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hari akhir itu ada, bahwasanya manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan manusia, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan manusia setelah kematian tersebut. Sebagaimana kita rasakan dalam setiap hari kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita kembali. Sebagaimana sebagian yang lain dari saudara-saudara kita, mungkin kita pernah melihat, mungkin pernah mendengar, ada di antara saudara-saudara kita yang mereka tidur, kemudian tidak bangkit lagi. Kemudian kita salati dan kita kuburkan mereka. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, lina'lama ayyul hizbaini, untuk kita mengetahui, untuk kami mengetahui
yakni kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, kami bangkitkan mereka supaya kami mengetahui siapakah di antara dua golongan itu yang paling mengetahui jumlah bilangan tersebut. Lina'lama artinya kami, orang-orang Arab ketika mereka, Al-Quran Allah turunkan menggunakan bahasa Arab dan metode percakapan orang-orang Arab yang mereka lakukan ketika ayat ini turun. Orang-orang Arab ketika mereka mengagungkan dirinya, walaupun dia itu mengatakan saya sendiri, tapi mereka menggunakannya kami, dalam rangka bahwasanya dia merasa dia itu adalah orang yang terhormat. Dia merasa bahwasanya dia memiliki jasa, maka dia tidak menggunakan kata ganti saya, akan tetapi menggunakan kata ganti kami. Ini yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya, mengagungkan zatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan supaya saya mengetahui, tidak, akan tetapi menggunakan kata lina'lama dalam rangka Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya. Sehingga lina'lama arti secara tekstual artinya kami, akan tetapi maknanya adalah tunggal, Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan kita menggunakan lina'lama diartikan bahwasanya Allah itu berbilang lebih dari satu. Harus kita jelaskan, dan ini dalam Al-Quran banyak sekali. Lina'lama untuk kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu mampu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu mengetahuinya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan terjadinya hal ini supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ilmu di sini yang Allah Subhanahu wa taala tekankan adalah ilmu yang berkaitan dengannya seseorang mendapatkan balasan baik ganjaran ataupun hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lina'lama, liya'lama, seperti dalam surat Ali Imran yang berkaitan dengan kisah orang-orang munafikin. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idznillah wa liya'lamal mu'minin. Surat Ali Imran ayat 166. Dan apa yang menimpa kalian dalam peperangan Uhud, kalian mendapatkan kesusahan. 70 sahabat wafat, di antaranya Hamzah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka dengan luka yang tidak dikatakan ringan, pipinya tertembus panah, pipinya tanggal. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam darahnya tidak berhenti sampai ditangani secara khusus oleh Fatimah, putrinya. Beliau mengambil kain, kemudian kainnya dibakar, ditempelkan di lukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru darahnya berhenti. Sampai ada isu Nabi wafat. Jadi apa? Kesusahan yang luar biasa, sehingga Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pernahkah ada satu hari yang hari tersebut lebih berat daripada perang Uhud? Menunjukkan perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mendapatkan hantaman yang luar biasa. Yang luar biasa. Begitu pulang mendapatkan olok-olok dari orang-orang munafikin. Allah katakan, wa ma asabakum yawmal taqal jam'an, dan tidaklah menimpa kalian di peperangan Uhud kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Allah lah yang telah mengatur, Allah yang telah menentukan, Allah yang telah menulis, Allah yang telah menghendaki. Waliya'lamal mu'minin,
dan supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang beriman. Siapa sih orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar? Dan dalam ayat yang sesudahnya, waliya'lamal ladzina nafaqu, dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang munafik. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 166, 167 dan dalam surat Al-Kahfi ayat 12 ini, ilmu yang ada di dalamnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ditegakkan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala setegak-tegaknya. Paham sampai sini, ikhwan? Paham enggak? Paham ya? Karena pada hakikatnya sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang akan terjadi. Telah mengetahui. Dan tidaklah terjadi sesuatu kecuali sebelum hal tersebut terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan apa yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan apa yang sesudahnya terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan apa yang akan terjadi apabila hal tersebut dirubah, apa yang akan terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Apa poin yang keempat? Kelihatannya harus membutuhkan penjelasan lebih dalam. Apabila sesuatu dirubah oleh Allah, pun apa yang akan terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Contohnya dalam surat Al-An'am ayat 27. Allah katakan, walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Seandainya kamu melihat, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang kafir ada dihadapkan, diberdirikan, ditegakkan di hadapan api neraka, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada mereka api neraka, kemudian mereka dihadapkan ke dalam api neraka, tidak langsung mereka diceburkan ke dalamnya. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan penderitaan batin sebelum mereka mendapatkan penderitaan fisik. Di dalam akhirat itu, dalam azab-azab di neraka, ada azab batin, ada azab fisik, semuanya diazab. Kalau di dunia, ketika sebagian orang mendapatkan kesusahan, kemudian ada orang lain mendapatkan kesusahan yang sama, dia akan merasa lebih ringan. Saya tidak sendiri. Di akhirat tidak akan merasakan hal tersebut. Karena Allah pun mensiksa mereka, batin mereka. Maka mereka pun berkata, ini penyesalannya, laitana seandainya kami nuraddu, dikembalikan untuk mendapatkan kesempatan hidup, wala nukadziba bi ayati rabbina, maka pastilah kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Sebelumnya tidak mau mengaku Tuhan, setelahnya mengaku Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan sembahan mereka. Wa nakuna minal mu'minin, pastilah kami menjadi orang-orang yang beriman dan tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada Rasul, tidak mengolok-olok agama Allah, bahkan mengagungkan syiar-syiar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi-Nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang sesudahnya, bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl. Bahkan telah nampak bagi mereka apa yang telah mereka sembunyikan pada waktu yang sebelumnya. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun.
apabila Allah Subhanahu wa ta'ala penuhi angan-angan mereka untuk kembali ke muka bumi, Allah mengetahui apa yang akan terjadi. La'adu, mereka akan melakukan hal yang sama. Mereka akan kufur kepada Allah. Mereka akan membangkang kepada nabinya dan rasulnya. Wa innahum lakadzibun, dan mereka dusta terhadap apa yang mereka katakan. Hal ini belum terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Orang-orang kafir belum berdiri di depan api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengetahuinya. Penyesalan-penyesalan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Dan apabila Allah penuhi apa yang mereka inginkan, maka apa yang akan terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Itu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala bikulli syai'in alim, terhadap segala sesuatu Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Bahkan semut hitam di atas batu yang hitam, di malam yang kelam, tidak ada keterangan sama sekali. Di malam yang hujan deras, yang mendung tebal, di malam yang tidak ada bulan, tidak ada sinar sama sekali, ketika semut hitam ini ada di atas batu yang hitam di malam yang kelam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Itulah ilmu Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Bahkan apa yang ada di hati kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Bisa jadi kita berkamuflase di hadapan manusia, akan tapi apa yang ada di hati, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Maka ini yang harus ditegaskan, dibedakan dalam ayat ini. Walina'lam, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, bukan berarti sebelumnya tidak mengetahui. Allah mengetahuinya. Allah tekankan lina'lam, untuk kami mengetahui yang setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan balasan, baik itu ganjaran ataupun hukuman. Ganjaran bagi orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hukuman bagi mereka-mereka yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyul hizbaini ahsa lima labithu, mana ayatnya? Amada. Siapakah, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dari dua kelompok ini siapakah yang paling benar hitungan bilangannya. Dua kelompok dalam ayat ini para ulama berbeda pendapat. Siapakah dua kelompok? Ada yang mengatakan dua kelompok ini adalah yang terdapat dalam 7 orang yang mereka ada di gua, yang mereka tertidur selama 309 tahun, kemudian mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang bilangannya yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat yang sesudahnya. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Sebagian mereka mengatakan, berapa lama kita di gua ini? Sehari atau setengah hari? Bayangkan 309 tahun, mereka mengatakannya ini sehari ataukah setengah hari. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Maka di antara mereka ada yang mengatakan, Rabb kalian Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui berapa lama kalian tinggal di dalamnya. Pendapat yang kedua, bahwasanya dua golongan ini adalah orang yang di luar dari 7 orang ini, yang mereka berbeda pendapat tentang berapa lama Ashabul Kahfi berada di dalam gua.
Pendapat yang ketiga, dan pendapat ini diyakini oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan dinisbatkan kepada sebagian besar jumhur mufassirin. Beliau mengatakan bahwasanya dua golongan ini adalah penggabungan di antara golongan yang pertama dan golongan yang kedua. Yang berbeda pendapat adalah kelompok yang pertama tentu Ashabul Kahfi, kelompok yang kedua adalah penduduk kota-kota tersebut. Jadi digabungkan ketika mereka berbeda pendapat yang berkaitan dengan berapa lama Ashabul Kahfi ini berada di dalam gua. Masih ada waktu ya? Masih, kita lanjutkan. Ayat yang ke-13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran tentang Ashabul Kahfi. Allah tegaskan, innahum, bahwasanya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Wazidnahum huda, dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan bagi mereka petunjuk. Allah ulangi lagi ketika mengatakan saya dengan menggunakan kata kami ataupun kita. Saya sendiri belum sering lupa perbedaan kita dengan kami. Jadi menggunakan nahnu yang artinya lebih dari satu, dan saya tekankan lagi ini maknanya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya. Nahnu naqussu 'alaika, bahwasanya kami mengabarkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah-kisah yang berkaitan dengan Ashabul Kahfi dengan kebenaran, bukan dengan perkiraan, bukan dengan keyakinan khurafat yang berkaitan dengan Ashabul Kahfi, bukan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kebenaran, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dongeng. Dan apa yang didapat dan dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kabar-kabar umat terdahulu, ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki khazanah yang berkaitan dengan kisah-kisah Ashabul Kahfi, tidak. Nabi tidak pernah mendengarnya. Orang-orang Arab secara keseluruhan tidak pernah mengenal kisah tentang Ashabul Kahfi. Yang mengetahui tentang kisah ini hanya orang-orang ahlul kitab. Itu pun lebih khusus lagi orang-orang Yahudi. Mereka mengetahui. Adapun orang-orang Arab, mereka lebih mengetahui tentang kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Syuaib, yang mana dua nabi ini adalah dari bangsa Arab. Dan dua nabi ini dari yang diyakini oleh orang-orang Yahudi tidak ada Nabi Syuaib dan Nabi Saleh, karena mereka berusaha untuk menjadikan nabi itu dari bangsa mereka saja, sehingga mereka mengklaim bahwasanya bangsa mereka itu adalah bangsa yang mulia, bangsa pilihan, selainnya tidak ada. Padahal nubuwah kenabian Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang Ashabul Kahfi, mengabarkan tentang kisah Nabi Isa, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir, kisah tentang Maryam, kisah tentang Hannah putrinya Imran dari keluarga yang saleh. Ini kisah-kisah yang tidak diketahui oleh orang-orang Arab. Lebih-lebih Nabi adalah orang yang
Dia tinggalnya di kota Mekah saja. Tidak pernah berpergian keluar dari kota Mekah kecuali dicatat oleh sejarah 2 kali. Ketika ada tuduhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyontek, atau bahasanya itu plagiat atau apa? Ngambil dari karya orang, mau ngambil gimana? Nabi itu apa sifatnya? Umi, mau baca di mana? Gak bisa baca, gak bisa nulis, gak bisa. Sehingga mau tidak mau, orang-orang akan mengatakan ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih ahli kitab. Ahli kitab itu mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Mereka bahkan bisa jadi ragu terhadap anak mereka. Apakah ini anak mereka ataukah tidak? Tapi melihat Nabi, mereka yakin ini Muhammad yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya keutamaan Nabi akhir zaman yang keutamaannya sangat banyak sekali. Orang-orang Yahudi, mereka pindah dari negeri Syam ke kota Yathrib, ke kota Madinah, ke Khaybar. Itu dalam rangka menunggu Nabi akhir zaman. Nabi ini akan hijrah ke tempat ini. Mereka menunggunya. Sehingga apabila mereka itu berperang dengan orang-orang Aus dan Khazraj, ketika orang-orang Aus dan Khazrajnya bersatu menghantam orang-orang Yahudi yang senantiasa berusaha untuk menghancurkan ekonomi orang-orang Aus dan Khazraj, sadar nih orang-orang Aus dan Khazraj disikat. Begitu kewalahan, baik itu Bani Nadir, baik itu Bani Quraidah, mereka mengatakan boleh kita sekarang kalah, nanti akan ada Nabi, yang Nabi tersebut siapa yang ikutinya pasti menang. Mereka yang mengancam kepada orang-orang Madinah. Sehingga orang-orang Madinah ketika mendengar ada Nabi di Mekah, maka ketika musim haji mereka berusaha menemuinya. 12 orang yang pertama baiat kepada Nabi sambil saling berbisik di antara mereka, jangan sampai kita kedahuluan sama orang-orang Yahudi. Jangan sampai. Sehingga setelahnya bai'ah yang kedua, bai'ah Aqabah yang kedua, 70 orang lebih di tahun berikutnya di musim haji. Ketika Nabi datang, maka Abdullah bin Salam yang pada saat itu melihat Nabi datang, kemudian melihatnya, mengatakan ini wajah bukan wajah pendusta. Kata Abdullah bin Salam orang Yahudi, yang mana dia ini ulamanya jadi orang Yahudi. Sehingga dia mengatakan ini wajahnya wajah orang benar. Bahkan Safiyah binti Huyai, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengabarkan bagaimana ayahnya Huyai bin Akhtab, seorang pemuka Yahudi di kota Madinah, mengabarkan Safiyah ini kepada kita bagaimana ayahnya menerima kabar dari saudaranya yang datang. Ketika Nabi Muhammad SAW masuk kota Madinah, yang datang ini mengatakan kepada Huyai, saya telah melihat orang yang datang ini. Kata Huyai, benar seperti orang yang kita ketahui. Kata orang ini benar, persis seperti yang kita ketahui. Tidak ada yang terlewatkan. Safiyah mendengar dan kemudian hal ini dikabarkan kepada Nabi SAW, sehingga sampai kepada kita. Alhasil apa yang Nabi SAW kabarkan kepada kita dari kabar-kabar orang-orang yang terdahulu, baik yang tercantum dalam Al-Quran ataupun yang tercantum dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka itu semua hak, benar, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelumnya Nabi tidak mengetahui tentang itu semua. Kalau dalam hadis kisahnya seperti kisahnya siapa? Kisahnya orang yang membunuh 99 nyawa, membunuh berdarah dingin yang hendak bertobat. Bukan terjadi pada orang-orang Arab, bukan. Begitu juga seorang perempuan yang perempuan itu memelihara kucing.
kemudian kucingnya itu taruh di kandang, tidak dikasih makan. Ini dari kisah Bani Israel. Kisahnya Juraij yang dia ahli ibadah, dipanggil sama ibunya. Juraij di sini, Juraij di sini. Juraijnya ngomong, ya Allah, saya sholat apa menerima seruan ibu saya. Kemudian dia mengatakan saya sholat saja dah. Kemudian dipanggil lagi oleh ibunya esok harinya. Juraij mengatakan, saya mau sholat aja lah, nggak usah memenuhi seruan ibu saya. Kemudian ibunya marah. Demi Allah, tidaklah Juraij itu meninggal dunia sampai dia berhadapan langsung dengan pelacur. Apa yang diserukan oleh ibunya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang pelacur mengatakan bahwasanya dia telah zina dengan Juraij. Maka penduduknya marah tanpa klarifikasi terlebih dahulu. Tempat ibadahnya, karena orang-orang Yahudi ahli kitab ketika ibadah harus di tempat khusus. Adapun kita mau sholat di mana saja, langsung dihancurkan tempat ibadah. Kemudian Juraij mengatakan, tolong bawa ke sini perempuan tadi. Perempuan tadi bawa seorang anak yang masih merah. Kemudian sholat dan berdoa kepada Allah supaya si anak ini berbicara. Siapa abang? Maka si anak ini mengatakan, ra'i al-ghanam, pengembala kambing, bukan Juraij. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kisahkan untuk kita mengambil ibrah, dan orang-orang Arab tidak mengetahuinya. Sehingga ini menunjukkan senantiasa saya ingatkan bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah katakan, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda. Allah tegaskan bahwasanya mereka adalah pemuda-pemuda yang mereka ini bilangannya hanya 7 orang saja, yang mana mereka ini disebutkan bahwasanya mereka ini adalah anak dari orang-orang kaya. Disebutkan orang-orang yang berpengaruh bapak-bapaknya, sehingga bapaknya itu keder ketika melihat anak-anak mereka itu berbeda keyakinannya dengan mereka. Dan disebutkan juga bahwasanya 7 orang pemuda ini adalah anak dari kerajaan mereka, sehingga mereka berusaha menyelamatkan akidah mereka. Dan Allah katakan, amanu bi rabbihim. Pemuda-pemuda ini mereka bertauhid dengan tauhid yang benar, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mereka agamanya Nasrani ataukah bukan agama Nasrani? Maka para ulama berbeda pendapat. Yang jelas mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan agama tauhid. Walaupun Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah mengatakan, bisa jadi Ashabul Kahfi ini sebelum zamannya Isa alaihi salam, karena orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, mereka memperhatikan kisah dari Ashabul Kahfi. Karena orang-orang yang di Madinah, mereka senantiasa, orang-orang Yahudi yang maksud saya, mereka senantiasa menisbatkan diri mereka kepada Musa alaihi salam. Jadi kemungkinan besar, kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, mereka ini adalah orang yang bertauhid dengan tauhid yang mereka yakini yang terjadi sebelum zamannya Isa alaihi salam. Wazidnahum huda, dan akan kami tambahkan kepada mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bisa kita pelajari dari wazidnahum huda? Habis kali waktunya Pak ya? Habis ya? Insyaallah supaya nanti dia tidak terburu-buru, ada beberapa pelajaran dari wazidnahum huda pada pertemuan yang akan datang. Silakan kalau ada pertanyaan, kita ada dulu. Karena kita sebulan sekali gather, sampai mana?
Ada yang ditanyakan, silakan. Cukup ya, subhanallah. Silakan. Makna dari budak ini dikaitkan dengan para pemuda itu beriman kepada Allah, itu maknanya apa? Makna dari Beriman kepada Rabb mereka. diberikan ditambahkan petunjuk kepada pemuda-pemuda tadi itu. Iya. Maknanya insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, supaya tidak terburu-buru dalam membahasnya. Karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari wasidnahum hudaya. Sampai disebutkan ada 3 poin ataupun 4 poin. Ya, maknanya orang yang taat kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan teguhkan keimanan dia. Iya, Allah tambahkan. Orang yang tunduk patuh kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Allah akan melindunginya. Itu maknanya. Orang yang memiliki ilmu kemudian dia amalkan sebagai amal saleh, maka orang tersebut akan ditambahkan dan diteguhkan dengan apa yang dia lakukan. Makin soleh lagi, makin taat lagi. Beda ketika orang tidak mau melaksanakan apa yang dia ketahui, makin Allah lalaikan dari agama yang mulia. Itu gambaran singkatnya. Cukup ya? Cukup. Ya, silakan. Kalau mengetahui, lebih tepatnya mereka mengharapkan bahwasanya Nabi yang penuh kemuliaan itu dari putranya Ishak, dari keturunannya Ishak, bukan dari keturunannya Ismail. Sehingga yang menjadikan mereka mencampakkan apa yang mereka ketahui yang berkaitan dengan Nabi akhir zaman, itu adalah rasa hasad dan rasa dengki di hati mereka. Kok bukan bangsa kami yang dapat keutamaan ini, akan tetapi bangsa Arab. Menunjukkan orang Arab itu dipilih oleh Allah untuk menerima keutamaan ini, bukan orang-orang Yahudi. Sehingga mereka dengki dan berusaha untuk melawan Nabi dengan mulut mereka, dengan upaya mereka, dengan sikap mereka, bahkan mereka memerangi dan berusaha untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang mereka lakukan, yang mereka tujukan kepada Nabi. Yang terakhir di Khaybar, ketika Nabi dihidangkan makanan, isinya apa? Racun. Dan di bagian-bagian yang paling Nabi suka, racunnya paling banyak. Sehingga setelahnya sampai Nabi wafat tahun 11 Hijriah, itu terjadi pada tahun 7 ya, 7 Muharram, sampai 11 Hijriah Rabiul Awal, Nabi wafat tanggal 12. Selama waktu ini Nabi kesakitan. Efek dari apa yang beliau makan, dari daging tersebut, Nabi merasakan sakit. Jadi ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kesabaran yang beliau rasakan dari penderitaan tersebut, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat dikategorikan sebagai seorang syahid juga. Silakan. Ya. Saya rasa mereka mengetahuinya hijrahnya itu ke
Madinah, akan tetapi mereka tidak mengetahui nabinya siapa, tidak mengetahui. Iya. Iya. Jadi 100 tahun sebelum Nabi, atau mungkin antara 30 tahun sebelum Nabi lahir, ada kejadian besar di kota Yathrib. Tuban ibn As'ad, salah seorang raja dari Yaman, membawa pasukan yang besar untuk menuju Syam, negeri Syam. Dari Yaman mereka singgah di Yathrib. Namanya waktu itu masih Yathrib. 70.000 pasukan. Begitu singgah, salah seorang dari keluarga raja ini, mereka ada sedikit sengketa dengan penduduk setempat, kemudian dibunuh. Rajanya marah. Demi Allah, saya akan memeratakan Yathrib dengan tanah. Sehingga terjadilah peperangan yang luar biasa. Yang peperangan tersebut diabadikan oleh sejarah. Di waktu pagi sampai sore mereka berdarah-darah, di malam hari mereka dijamu oleh orang-orang Yathrib. Sampai lama peperangan tersebut terjadi, yang takut siapa? Orang-orang Yahudi. Ketakutan mereka, pengecut. Mereka datang ke Raja Yaman dan menasihati, wahai Raja, kamu tidak bisa menunaikan sumpah yang kau sumpahkan tadi. Kenapa? Kau melakukan kekuatan kami? Tidak. Ini tanah akan menjadi tempat hijrahnya Nabi yang penuh kemuliaan. Allah akan jaga. Ini terjadi sebelum terjadinya pasukan gajah. Allah jaga, tidak akan bisa meratakan tanah ini. Karena Nabi akan hijrah ke tempat ini. Mereka mengetahuinya. Seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Paham ya? Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.